Oke, sekarang kita masuk ke, saya undang dokter untuk oke, sudah masuk undangan? Masuk. Ya. Nah, sip. Yes, semua Oke. selamat malam. Malam. Ya. Malam semua. Malam, Kak Intan, Dokter Dev. Oke, pada malam hari ini terlalu menggema nggak ya yang dari IG suaranya? Dah, IG-nya aku kecilin. Oke. Pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng terkait dengan psikosomatis. Bersama saya Intan Maria yang menekuni dunia psikologi dan bersama Dr. David yang sering memberikan diagnosa terkait psikosomatis. Diagnosis. Diagnosis. Oke, diagnosis. Nah, sebelum kita masuk untuk lebih dalam gitu, Ya. boleh nggak dokter kita ngobrol dulu, apa sih sebetulnya psikosomatis itu? Jadi kalau kita bicara tentang penyakit dan penyakit psikosomatis, pada dasar yang gampang kita bisa bedakan gini. Kalau penyakit itu datang cuma dari 4. Bakteri, virus, jamur, dan parasit. Psikosomatis datangnya dari pikiran. Jadi penyakit psikosomatis itu kita bisa temukan hasil lab yang ngambang, tidak terlalu mendukung diagnosis, tapi gejala fisiknya kayak kelihatan banget. Jadi seakan-akan kayak sakit berat. Tapi hasil labnya biasa-biasa aja. Antara gejala dengan hasil labnya itu selalu nggak sinkron. Misalnya kayak pasien yang ngerasa punya gangguan pencernaan, atau pasien yang ngerasa punya jantungnya berdebar, atau pasien yang ngerasa punya problem dengan sesek ataupun penutupan jalan nafas. Pas dicek hasilnya enggak gitu-gitu amat. Apa ya, dibilang asmatis enggak, dibilang sesek enggak, ada saluran nafas yang terganggu, tapi pasiennya ngerasa aku nggak bisa nafas, aku ngap gitu. Nah, gejala seperti ini biasanya kalau di kedokteran, karena kita tidak terbiasa untuk mendiagnosis mental, seringkali sudah keliling-keliling dulu. Keliling ke interne, keliling ke anak, keliling ke bagian psikiater. Terakhir tuh pasti kalau udah mentok semua bagian nggak ketemu nih apa, baru dirujuk ke psikiater. Makanya pertanyaannya adalah, bersedia nggak dari awal itu untuk kita, dokter, dan juga pasiennya, mempelajari area di mana penyakit itu nggak cuma melulu dari fisik, bakteri, virus, jamur, dan parasit. Tapi gangguan mental ini bisa menciptakan sangat banyak problem-problem di belakangnya. Oke, sebentar, ini dari IG ternyata ada yang bergema, jadi saya sebetulnya perlu pakai headphone. Oh iya, ide bagus. Sebentar. Karena dari IG ku juga menggema. Dokter, kalau ada pertanyaan, bolehkah langsung tanya atau bagaimana? Boleh. Sangat boleh. Yuk, siapa yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya tentang Iya, psikosomatis? karena kita akan bergerak di 1 jam ke depan, jadi mungkin kita 30 menit untuk receiving dulu ya, untuk menerima, untuk kita bersama-sama connect ke body kita. Kadang-kadang kalau kita fokus kepada pertanyaan, kita akan terus memberi makan mind kita. Ya. Dan kita akan bergerak banyak di awareness. Sambil saya menyapa teman-teman, ada 11 orang yang sudah bergabung di ya. Ada Mehrun, Pak Abdi Salom, ada Conscious with Magda, ada Dianti Kurniawati. Oh, ada Mbak Dianti. Welcome.
Dah. Ya, ada di sini Feni, ada Brian, ada Ventakim, Ayaru, Linhalida dari Boban. Ya, welcome semua, baik yang di IG, sepertinya yang di IG masih ini ya, menggema kah? Di aku enggak. Aku udah Saya pakai juga headset. enggak. Di yang lain Enggak. gimana? Apakah IG-nya masih ada yang menggema? Di aku udah enggak. Udah pakai headset. Ya, Nah, ya boleh kasih feedback-nya di komentar. Dan selama 30 menit kita belajar untuk receiving dulu. 30 menit ke depan kita akan mulai merasakan badan dan yang berkaitan dengan kebutuhan kesadaran akan badan sendiri dan apa yang kita bisa ciptakan berbeda. ya, Oke. Kita akan lanjut dengan tadi ya istilahnya ketika dari dokter dia mulai dirujuk gitu ya. ya. IG Love masih menggema. Eh, gemanya yang mana? Di saya Boleh. tadi Intan. Eh, mungkin Intan ada 2 gadget yang speaker on. Enggak, ini sudah pakai ini yang webnya. Tunggu, tunggu. Halo Cika, halo Ci. Coba tes masih gema nggak? Ya, bagaimana sekarang? Yang di ini, di IG, Udah aman. sudah aman? Oke. Nah, biasanya dirujuk ke psikiater dan psikolog ya, dokter. Ya, jadi kasihan kadang-kadang pasien datang dengan kondisi biasanya kalau marah hebat itu kena di lever atau kena di jantung dan kemudian kita benerin dengan obat-obatan dan kemudian nggak bener, nggak ada perubahan signifikan, baru kita nyadar biasanya jangan-jangan ini psikosomatis, jangan-jangan ini stres latar belakangnya, sehingga obat-obat nggak mempan, terus kita rujuk ke psikiater. Nah, psikiater itu kendalanya adalah mereka nggak handle amarahnya, mereka nggak handle emosionalnya, tapi langsung ditutup dengan obat. Dan kita tahu persis obat itu nggak bisa rilis emosional. Jadi kadang-kadang dengan pengobatan emang membaik sih dalam waktu cepat itu gejala juga agak berkurang. Tapi ini kayak api dalam sekam yang nanti akan muncul lagi gejala yang sama dan benar-benar nggak kena dengan obat apapun lagi. Makanya kenapa modalitas-modalitas lain yang bersifat mental itu banyak yang bisa memberikan manfaat di sini. Salah satunya boleh forgiveness terapi atau boleh dengan konseling, curhat. Jadi dalam curhatnya dia bisa diajak untuk forgiving atau gratitude, bersyukur atau dengan berbagai modalitas lain kayak yang saya pakai di sini akses. Karena seharian jadi dokter udah semua orang curhat, semua orang cerita. Jadi kalau ditambahin dengan cerita stresnya dia dan problem kehidupannya dia, kayaknya saya udah lumayan muntah kayaknya seharian. Makanya saya pilih akses karena nggak usah cerita gitu, enaknya nggak usah curhat. Jadi ya datang, diagnosisnya jelas, oh ini psikosomatis, ya udah akses bar saja. Pasiennya tidur bangun-bangun, lega banget. Saya juga enak, nggak perlu dengerin curhat, dia juga enak, nggak perlu ngumbar, mungkin dia ada punya rahasia atau apapun. Dan itu amat sangat menyenangkan buat kita berdua. Jadi pada saat kita nggak sadar kita punya problem psikosomatis, sebelum kamu judging dirimu, coba review. Apakah semua obat gagal dalam waktu 3 minggu sampai 1 bulan? Kalau kamu punya hipertensi, dalam 3 minggu kamu nggak bisa atasin, dan kemudian kamu sudah bertahun-tahun hipertensi, tahu nggak bahwa hipertensi itu kegagalan parasimpatis?
tahu nggak kalau kegagalan parasimpatis itu artinya simpatis dominan, dan simpatis dominan artinya vasokonstriksi seluruh pembuluh darah perifer. Apa yang terjadi? Diastol naik, sistol naik. Jadi pada saat kita punya problem hipertensi dan kita nggak mau review dari kita sendiri, dan kemudian kita nggak cek dengan betul apakah ini benar-benar fisik atau ini benar-benar mental, yang terjadi seakan-akan kayak kamu ketergantungan dengan obat-obatan. Kenapa saya bilang seakan-akan? Karena begitu obat hipertensi berhenti, tensimu naik kembali dengan sangat cepat. Jadi artinya kamu nggak mencari solusi, kamu cuma ganjel gali lubang tutup lubang dengan satu problem ke problem yang lain. Ya. Yes. Dan kalau saya sendiri ya yang selama ini mendampingi psikolog, juga beberapa certified terapi yang saya lakukan, yang menarik daripada access consciousness ini adalah bagaimana kita berusaha untuk memberikan ruang. Ya. Dan seberapa banyak kita mengizinkan sampai 30 menit ke depan. Ya, setidaknya 9 sampai 15 sampai 30 menit ke depan kita memberikan ruang untuk receiving. Betul. Karena kemungkinan pertanyaan yang ada di mind atau di pikiran saat ini sudah terjawab ke 30 menit ke depan. Betul. Dan secerdas itu kita untuk perceiving, knowing, dan being. Dan saya berharap Dr. David dan saya bisa membantu secara keseluruhan untuk memfasilitasi dari dunia kesadaran. Seberapa kamu mencintai dirimu, atau mungkin mengagumi, atau mungkin meng-acknowledge, mengakui bahwa kita ini punya kekuatan dan potensi untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya. Dan uniknya, kita bukan healer. Ya, betul. Uniknya ada satu, mungkin kalian kalau suka baca-baca spiritual atau suka baca hipno, ada satu tokoh hipno terkenal di dunia namanya Dolores Cannon. Dolores Cannon. Di salah satu seminarnya dia bilang bahwa badanmu itu diciptakan dengan amat sangat hebat. Badanmu itu diciptakan dengan kemampuan untuk self-healing yang tiada tara. Tapi prosesornya itu bisa dirubah. Paham nggak dengan prosesornya bisa dirubah? Jadi program self-healing mau dirusak kayak gimana aja badan tuh bisa sembuh. Tapi prosesornya bisa dibikin cacat. Gimana caranya bikin cacat? Adalah dengan pikiran stres ataupun pola pikir yang, waduh kayaknya aku lumpuh, waduh kayaknya aku sakit, waduh aku punya penyakit ini. Itu badanmu jadi kayak di self-program untuk tidak boleh sembuh. Makanya kenapa kalau kita diakses, kita selalu tanya, kamu maunya betul-betulnya apa? Kalau kamu mau betul-betul sakit, ya ulang aja penyakitmu tiap hari. Aku sakit ini, aku sakit ini, aku sakit ini, aku sakit ini. Misalnya nggak usah jauh-jauh deh, ayo hari ini kita recite. Hari ini aku mencet, aku sakit mencet, aku sakit mencet. 100 kali hari ini, nanti kamu lihat besok kamu mencet apa enggak. Dan bagaimana bila kesulitan sembuhmu karena kamu selalu program dengan caramu bilang, aku tuh sakit mental, aku tuh sakit depresi, aku tuh sakit anxiety. Dan akhirnya badanmu jadi terpaksa harus bikin depresi, bikin anxiety, dan bikin berbagai macam penyakit yang lain. Dan kenapa nggak dirubah jadi, aku tuh sembuh dari, atau aku tuh sudah keluar dari depresi. Karena dengan bilang, aku depresi, artinya itu present loh. Dan badanmu nggak bisa bohong, badanmu akan menciptakan depresi di problem yang sama. Makanya kenapa kalau kita di grup-grup mental, saya bikin grup mental namanya sembuh mental terganggu gitu nggak salah. Pokoknya grup sembuh, ada sembuh mental apa? Saya tulis di situ dilarang curhat yang pertama. Kedua, dilarang mengakui dirinya sakit, ya. Saya bukan meminta mereka untuk berbohong, tapi saya meminta mereka untuk maju ke masa depan. Kalian ini mau hidup sakit, mempertahankan sakit, dan mencintai penyakitmu, atau kalian itu mau maju
dan berubah dari pola ini. Kalau mau maju dan berubah dari pola, jangan terus-terusan bilang, nanti ketemu Intan bilang, Mbak Intan, aku depresi, ini gimana? Nanti ketemu saya, dokter, aku depresi, ini gimana? Ya pasti kita bakal ngomong, ya keluar dari depresinya, jangan diulang-ulang terus kamu depresi, aku depresi, aku depresi. Karena terus memprogram diri dengan bilang, aku penyakit ini, maka kamu sedang mempertahankan penyakit. Iya, dan kabar baiknya ada satu kunci yang kita benar-benar punya space yang tadi ngomong ruang ya, Ya, tentang pilihan. Jadi misalnya tadi ngomong tentang depresi, mm-mm. apa sih pilihanmu untuk keluar dari depresi? Misalnya hidup lebih ceria, ini kan hidup ceria ya. Di YouTube hidup ceria. Atau hidup bergairah. Hidup Atau penuh cinta. hidup penuh harapan. Dan coba kita bersama-sama hening sejenak dan rasakan perbedaan kata-katanya. Gary Douglas sangat melihat setiap kata itu dengan energi ya dok ya. Ya, Jadi ketika kita mengganti kata-kata menuju pilihan kita mulai akan sedikit bergerak. Molekul dalam tubuh itu mulai sedikit bergerak. Dan cuman mungkin terasa asing gitu karena kita masih istilahnya kalau kita pacaran gitu kan, mantan pacarnya ini masih si depresi gitu kan. Biasanya kalau kita sama pacar baru, si mantan pacarnya ini kan masih menghantui di belakang. nyantol banget gitu kan. Masih diingat, dibandingin, diungkit. Iya, iya. Dan bagaimana kita komitmen terhadap pilihan itu setiap ininya. Dan Ya, ketika kita ngomong tentang misalnya sukacita, browsinglah tentang sukacita. betul. Karena diagnosis ini akan membuat semakin valid. Jadi depresi, oke, depresi itu gejalanya apa ya? Oh, dibaca lagi. Oh, gini. Kok enggak gini ya? Gini kok gini. Lama-lama tubuh itu akan meng-create sesuatu untuk membuktikan. Betul. Itu sebabnya saya selalu bilang, please, kamu nih bayar ke dokter buat diagnosis kamu. Kalau kamu pengen sembuh, please stop. Jangan pakai Mbak Google buat cari penyakitmu ini apa. Karena jadinya kamu cocok logi, dan badanmu akan terus menciptakan yang kamu temukan yang baru. Waduh, sama. Gejalanya ABCD, D-nya nggak ada. Nanti kamu kira-kira minggu depan bikin yang D. Aduh, sama. Kurang E, nanti E-nya nanti dibikin lagi di depan. Jadi akhirnya penyakitmu tambah lama, tambah banyak, dan tambah banyak. Makanya stop. Jangan, kalau sudah kena penyakit mental, please jangan cocok logi dengan Mbak Google. Tambah hancur, tambah nggak karuan, tambah banyak nanti jadinya. Yang menarik lagi saya pelajari pragmatik psikologi adalah bagaimana jika istilah penyakit mental itu sebetulnya adalah tentang power Kan? potensi yang kamu nggak kenalin. Yes, ada dua. Ada dua. Seringkali kalau di dunia medis kita bilangnya udah bukan penyakit. Kita kayaknya dari PPDGJ tahun 2000 sekian itu sudah diganti bukan bilang penyakit tapi gangguan. Jadi bagaimana bila depresi dan anxiety-mu bukan penyakit tapi hanya gangguan karena kamu nggak bisa handle pikiranmu, kamu nggak bisa handle kemampuan indera keenammu, kamu nggak ngerti harus bagaimana dengan pikiranmu yang suaranya banyak, kamu nggak ngerti bagaimana caranya menggunakan empati dan simpati, dan akhirnya bikin kehidupanmu terganggu. Nah, asik aku dengan kata gangguan ini asik. Gitu. Yes. Coba bayangin ketika teman kamu mengganggu kamu. Ya, dia pasti akan mengganggunya sedikit. Paling cuma nyolek-nyolek gitu. Tapi ketika kita tidak mau hadir untuk gangguan itu, dia akan semakin nge-shake kamu nih, atau mungkin akan narikin kamu. Ya, dia akan cari perhatian.
Gimana caranya Yes. biar kamu attention? Nah, ngomong tentang attention, ini juga ternyata sebuah addiction, Hmm, sebuah kecanduan yang saya banyak membaca. Ini lagi gandrung dengan body whispering-nya Dr. Dean. mm-mm. Seberapa banyak kita itu dealing dengan needy kita, Ya, yang sebetulnya kita bisa penuhin sendiri loh. betul. Tetapi kita selalu melihat keluar. Siapa yang kira-kira bisa memenuhi needy-ku? Ketika mereka tidak memenuhi, kita kecewa. Lalu kita create penyakit itu supaya mereka mau nemenin kita. Oh, banyak. Banyak. Ah, Kemarin pasien yang itu juga begitu, sama, banyak. Rata-rata perempuan, rata-rata. Saya belum pernah nemu penyakit laki-laki dengan karakter untuk holding people. Belum. Tapi kalau laki-laki gaya ceritanya beda lagi. Jadi, tapi di perempuan lebih dominan. Banyak sekali perempuan yang menggunakan penyakit untuk holding pasangannya. Beberapa kali nemu, sering kali nemu yang kayak begini. iya, dan yang asik gitu di generasi Z sekarang, setelah itu dengan sakitnya, dengan diagnosa dokter, dia bisa di sosial medianya nih. Yes. Kalau kamu Dan betul-betul sakit, kamu nggak sharing. ya, Kalau kamu dan betul-betul sakit, kamu cari dokter, healing 3 hari, sembuh, kamu happy lagi. Tapi kalau kamu gunakan penyakit sebagai salah satu bentuk controlling ke needy-mu, kamu pamer, kamu bangga, dan kamu selalu gunakan ini sebagai media kontrol untuk orang-orang yang kamu mau. Oh, seru itu, seru banget. iya, soalnya kan ini ya, sinetron, drama Korea, horor, Iya, kita cari. kan kita dilatih dari sinetron-sinetron. Kita latihan dari, oh gitu caranya ya, harus kita niru. Wah, seru kan? Ya, dan seberapa banyak kita menjudge diri kita. Ya. Ini yang terdapat di body whispering. Dan seberapa banyak kita membeli judgement orang lain ke tubuh kita. Saya punya pertanyaan yang biasanya menggelitik dan bisa dieksplor banyak. Kapan terakhir kali kamu peluk badanmu? Kapan terakhir kali kamu sayang sama badanmu? Dan kapan terakhir kali kamu reward sama badanmu? Atau belum pernah sama sekali? Jangan-jangan kata orang perutmu gendut lebih penting dibandingkan kata dirimu, perutmu cakep. Jangan-jangan, oh mukamu jelek, kata orang lebih penting dibandingkan, oh aku dilahirkan beautiful ya. Jangan-jangan apapun upaya yang kamu lakukan buat badanmu, kamu nggak pernah say thank you. Kamu nggak pernah bersyukur tanganmu 2, kakimu 2, mulutmu 1, hidungmu lubangnya 2, matamu ada 2 di kiri dan di kanan. Nah, coba kalau matamu di depan sama di belakang, liar pasti. 3 Yes, hal untuk ini self introspeksi ya. Kapan terakhir kali self love? Kapan terakhir kali gratitude sama diri sendiri? Dan kapan terakhir kali rewarding diri sendiri? yes, ini pengalaman saya untuk dengan YouTube dan Zoom dan IG. Dan di IG suaranya masih bergema, walaupun saya sudah ini. Jadi buat teman-teman yang di IG nanti misalnya Oh, menggema, bisa lagi di coba YouTube ya. cek di Zoom-nya, di settingan Zoom itu ada auto noise. Noise-nya coba dinyalain. Ada enggak? Oke, saya sambil cari dokter bisa. Boleh. Sebelumnya aku mau baca pertanyaan dari Aini. Bagaimana dengan darah rendah? Kalau darah rendah, sedikit porsi dari mental kira-kira 20%, di mana kamu selalu ngerasa aku nggak mau ikut, aku nggak mau tahu, aku nggak pengen terlihat.
aku pengen kabur dari siapapun di luar, sehingga kamu memilih untuk menghentikan tensimu di bawah, biar kamu nggak bisa ambil kegiatan apapun, biar kamu nggak bisa memilih apapun yang kamu mau pilih, dan penyebab yang lain 80% biasanya dari makanan. Protein intake-nya nggak cukup biasanya. Jadi kalau kamu punya hipotensi, coba periksa apakah kamu ada stres yang bikin adrenalmu nggak berfungsi dengan baik, dan juga please cek apakah makanan proteinmu capai 300 gram per hari. Jadi timbang semua jenis protein, biji-bijian, daging ikan yang kamu makan tiap hari, mentahnya capai 300 mg nggak untuk berat badan yang 60 kilo. Ya, kalau mentahnya capai 300 gram per harinya, jadi seharian kamu makan kira-kira 300 gram itu terpenuhin, harusnya tensimu membaik seharusnya. Tapi kalau nggak membaik, biasanya ada hubungan sama hormonal, itu nanti problemnya di adrenal. Intan udah biasa? Ya, semoga. Sudah saya ini sih, kurangin noise-nya. Masih gema nggak? Kalau dari saya lebih ke seberapa banyak kita sering ngobrol sama tubuh. Betul. Karena di buku Body Whispering juga ada satu kondisi yang kita sebut dengan chaos. Pada saat kita memilih perubahan, tubuh ini akan menciptakan chaos. Betul. Dan Dan pada chaos di saat sini chaos, artinya bukan kacau ya. Chaos di sini kalau diterjemahkan energinya nggak sama dengan kacau, tapi chaos yang dimaksud adalah sebuah zona pertumbuhan dan perubahan yang tidak pernah berhenti. Itu chaos. Jadi itu positif, itu bagus banget. ya, di sana Dr. Denhir menganalogikan sama persis kalau saya membeli sebuah rumah tua, dan tubuh kita itu adalah rumah tua, dan saya ingin membangun rumah tua ini menjadi satu bangunan yang lebih menjanjikan di masa depan. Otomatis saya belum meruntuhkan. Tapi pada saat kita di fase meruntuhkan, bisa nggak kita melepaskan semua judgement itu? Betul. Jadi tentang pain, tentang luka, tentang itu kita aware aja itu ada, dan bagaimana kamu menemani dengan compassion, kamu menemani dengan suatu energi pemulihan. Kalau kita di ruang pulih itu pulih, latih, dan bertumbuh kembang. Di mana kamu menemani untuk pulih, dan ketika pulih supaya itu tidak dihiling mulu gitu, dia perlu latih. Kamu melatih yang berbeda apa? Betul. Kamu men-challenge dirimu untuk bertumbuh kembang di mana? Sebetulnya kasus-kasus yang kita sebut tentang mental illness itu mirip dengan physical illness. Jadi contohnya pada diabetes, kita bertanya kepada tubuh, makanan apa yang berkontribusi untuk saya menjadi diabetes? Ya. Lalu makanan apa yang berkontribusi pada saya untuk bebas dan memiliki gula yang stabil? Ya. Seberapa Diabetes banyak kita tahu kan rajin ya? bertanya? Diabetes tahu kan penyakit gula? Ada 2 tipe. Tipe 1 sama tipe 2. Yang sedang kita bicarakan tipe 2, bukan tipe 1. Kalau tipe 1 itu genetik, nggak bisa diapa-apain, obat seumur hidup. Tapi kalau tipe 2 itu karena perilaku. Jadi ini mental problem sebetulnya. Dia tahu dia mati karena gula. Dia tahu dia sakit karena gula. Dia tahu makanan-makanan dilarang. Tapi dia senang banget untuk makan semuanya, dan kalau dikasih tahu ngelawan. Jadi ini bukan penyakit, tapi mental problem. Dia tahu kok dilarang, tapi malah sembunyi-sembunyi makan. Dia tahu gula sama nasi sama roti-roti, mie itu bikin badannya rusak, tapi dia curi-curi untuk makan. Itu yang menarik karena di dalam makanan itu ada emotional attachment. Ya. Dan bagaimana kita deal dengan emotional attachment? Bars akan sangat membantu. Ya. Dan seberapa banyak teman-teman akses bar ketika memberikan bars menggunakan tools-tools yang lainnya. Seperti question. Seberapa banyak menggunakan
tools-tools lainnya untuk kehidupan sehari-hari, karena kita berbicara tentang energi, empowering. Kalau energi kita sendiri masih kemana-mana, gimana kita bisa expand itu? Betul. Jadi yang menarik dari kelas Access Bar ini adalah seberapa banyak kita menyadari self-healing ini dan membawa empowering kepada diri kita dan sekitar kita dengan gifting dan receiving. Ya. Kenapa sih penting untuk mental dirubah? Ya, saya pernah bawakan satu seminar di simposium resmi tentang bagaimana cuman as a simple stress itu ngehancurin seluruh sistem kamu dari sistem hormon, syaraf sampai ke imun system. Yang kita lupa dan yang kita nggak tonjolkan adalah sistem badan kita tuh simpatis parasimpatis. Dan parasimpatis itu tugasnya cuma as a simple digest, cerna, rest, and sleep. Oke? Cerna, istirahat, dan tidur. Nah, kemudian kita teliti lagi, di mana letak kita healing, itu ternyata bukan di keadaan sadar. Jadi kita nggak pernah healing pada keadaan sadar. Pada keadaan sadar kita selalu kerja, bikin sesuatu, dan semua proses healing dan imun sistemnya ada di dalam tidur. Jadi kebayang kalau kamu simpatis dominan atau kena stres tinggi, parasimpatisme lemah, maka yang terganggu adalah kemampuan cerna, kemampuan istirahat, dan kemampuan untuk tidur. Nah, tidur itu ada gelombang theta dan gelombang delta. Perubahan dimulai dari theta dan healing ada di theta bawah ke delta. Jadi apa yang terjadi kalau kamu tidurnya terganggu? Gak usah jauh-jauh. Lihat deh waktu kuliah. Udah pernah ngerasain kejar semalam kan? Ujian langsung baca kejar semalam dan berhari-hari kamu ngalamin kurang tertidur. Lihat mukamu. Apakah makin awet? Apakah makin fresh? Atau makin tidak cakep? Looks old. Looks tired. That is a healing capacity. So, bagaimana bila pada saat kamu menggunakan modalitas, misalnya access bars, atau teknik relaksasi yang lain, atau teknik self-healing yang lain, apa yang berubah? Kemampuan parasimpatismu kembali naik. Dan pada saat parasimpatis kembali naik, apa yang terjadi? Healing. Siapa yang healing? Tekniknya? Bukan. Badanmu sendiri. Badanmu punya kemampuan healing, tapi dia mati kalau nggak di-on-kan. Kalau kamu fungsi di parasimpatis dominan, kamu akan sembuh dari seluruh penyakit yang kamu mau. Tapi kalau kamu berfungsi dari simpatis dominan, kamu nggak akan pernah sembuh dari cuma sekedar luka basah sedikit pun. Kamu akan memborok dan membusuk dan hancur. So, bagaimana bila, yuk kita sadari yuk, ada nggak yang kamu udah mulai sadar badannya, ada gangguan cerna, ada gangguan tidur, dan ada gangguan untuk rileks. Gangguan rileks tuh kelihatannya di mana? Pas kamu kerja, pas kamu mikir, pas kamu ujian, pas kamu belajar, kamu sulit untuk konsentrasi dan kamu sulit untuk berkarya creativity. Itu khas. Dan biasanya kalau sudah kena di gangguan parasimpatisnya hancur, cowok munculnya ejakulasi dini atau impotensi dini, cewek munculnya frigidity atau kesulitan untuk orgasme juga biasanya bisa. Jadi bagaimana bila, yuk kita aware, aku nih sebetulnya sehat atau nggak sehat? Apakah mental aku nih happy atau nggak happy? Karena tanpa joy di dalam hati, tanpa ada bahagia dalam hati, sistem dasarmu nggak mungkin balance. Sistem dasarmu pasti terganggu. Kecuali kamu ada joy dalam hati, maka badanmu akan balance. Tidur bagus, nempel dimanapun tidur, kualitas tidurmu bagus, dan kamu bisa capai theta dan delta. Artinya badanmu tiap hari bisa regenerasi. Ya, bisa self-healing. Semua orang punya cancer. Ini yang kita nggak pernah tahu, dan ini yang disembunyikan dari dunia kedokteran. Kamu, saya, dan dia sama-sama punya cancer. Terus kenapa aku nggak muncul penyakit cancer? Kenapa dia muncul penyakit cancer? Karena imun sistem aku bisa selalu nemu cancer di sel yang pertama dan selalu bisa nyerang dan selalu bisa memusnahkan.
Dan itu semua ada di parasimpatis. Jadi pada saat kamu stres, parasimpatismu lumpuh, yang rusak nggak cuma hormon, imun sistem juga kena, syaraf juga kena. Makanya kenapa modalitas delayed stress atau cara untuk self healing dengan berbagai modalitas itu penting banget. Ya, saya juga tertarik dengan ini dokter ini berbicara dari dua sisi. Jadi sebagai dokter yang satu sebagai CF Access Consciousness. Yes. Nah, saya lagi mau panggil yang CF Access Consciousness-nya. Karena saya tertarik dengan pernyataan yang tadi bahwa diabetes tipe 1 itu genetik dan tidak bisa disembuhkan. Ini yang membuat saya cinta banget sama Access Consciousness dan memilih untuk mengambil pragmatik psikologi juga. Yang sebelumnya syaratnya itu adalah mengambil foundation. Kabar baiknya adalah kita bisa di dalam dunia kesadaran kita bisa menemukan satu molekul saja yang bisa menyembuhkan, dan dia akan menyembuhkan semua sampai ke beberapa kehidupan yang terkait dengan genetis kita. Yes. Dan pertanyaannya, seberapa banyak kamu memilih untuk sadar dan mencipta dan memilih untuk benar-benar sehat? Nah itu. Karena dalam dunia kedokteran, itu semua punya protokol dan punya cara hitung. Jadi kesulitan untuk dalam dunia kedokteran gini, kalau 1000 ada yang sembuh 1, kita nggak bisa bilang obat ini efektif. Tapi dalam dunia kesadaran, 1000 ada sembuh 1, kita bisa bilang bahwa kita menciptakan sebuah possibility. Jadi, karena manusia itu punya kemampuan self-healing yang tinggi, dan karena kendalanya adalah sang manusia itu sendiri, nggak semua orang tuh pengen sembuh. Pada kenyataannya nggak semua orang tuh pengen sembuh. Ada banyak yang happy dengan penyakitnya. Ada banyak yang nggak berjuang apa-apa dengan penyakitnya. Apakah bisa dirubah? Secara mental bisa. Apakah genetik secara dirubah? Secara mental bisa. Tapi apakah 1000 orang dengan latihan yang sama bisa membuahkan 900 orang agar memenuhi syarat pengobatan yang layak yang bisa diakui oleh dunia kedokteran? Tidak. Karena nggak semua orang pengen sembuh. Ada 10 orang belajar di kelas. Apakah 10 orang akan terus belajar dan mengubah hidupnya? Tidak tahu. Kita nggak pernah tahu berapa orang yang datang mau berubah dan berapa orang yang cuma pengen muter-muter di tempat. Jadi ada perbedaan cara sudut pandang di antara dua dunia ini yang mana satu membutuhkan persentase lebih di atas 70 ke 80 untuk bisa self-claim. Makanya kenapa di modalitas healing mental, kita nggak pernah bilang healing. Tapi kita selalu bilang menciptakan sebuah possibility. Iya, dan seberapa kita percaya bahwa semuanya itu mudah. Yes. Ini yang menarik daripada Access Bar. Gitu. Jadi yang belum mencicipi, silahkan mencari praktisi bar terdekat di kota Anda. Ya. Sekarang Karena udah Access sampai Bar, Merauke. Tapi ujung Sabang belum ada, ujung sononya ada di Aceh. Ya, Sabangnya belum ada. Tapi Aceh udah ada. Dan menurut neuroscience itu Access Bar selama 1,5 jam. Gelombang otaknya itu sama persis dengan orang yang bertahun-tahun meditasi. Betul. Bagi teman-teman praktisi meditasi, kebetulan saya juga praktisi meditasi, untuk kita dealing every situation, every emotion, every thought dengan meditasi, itu kita benar-benar perlu layer demi layer. Ya. Dan di Access Bar ini yang menarik adalah kita tidak perlu untuk layer demi layer, tetapi dengan tidur santai, segala kemelekatan yang tubuh sudah tidak diperlukan lagi karena kita memilih berbeda, itu lepas dengan lebih mudah. Nah, kadang-kadang kita masih dealing nih dengan kemelekatan, masih dealing dengan pikiran, dengan emosi, termasuk kayak makanan. Saya tahu nih makanan ini nggak berkontribusi.
Tapi kenapa saya sulit memilih ya? Nah, karena datanya semua masih di tubuh. Kenapa kita nggak bisa memakan yang kata orang ini makanan sehat? Atau makanan yang sebetulnya menumbuhkan sel bagi kita. Karena jonjot kita tuh nggak punya rekamannya. Betul. Dan bagaimana akses bar ini memberikan space untuk rekaman baru. Dan seberapa banyak kita bersedia untuk membuka ruang di dalam diri kita untuk menerima. Karena pikiran ini sangat cepat sekarang memanipulasi kita gitu. Jadi orang ngomong apa, kita dengarnya apa. Karena data kita seperti itu, termasuk ketika makanan. Berapa banyak orang bisa minum green juice, tapi berapa banyak orang yang melihat Green itu juice bukan rasanya pahit. makanan gitu. Karena Ya, dan sebetulnya kita dikasih di lidah ini berapa rasa? Memang kita dikasih manis sama asin aja. Enggak, kita dikasih banyak rasa, dan itu sebetulnya adalah kesadaran. Kesadaran kita tentang rasa pahit, kesadaran kita tentang rasa kecut. Tapi kita matikan semua itu karena kita pikir yang makanan itu hanya manis dan asin. betul. Dan orang stres lebih cenderung semua pahit. Orang kalau terjebak di simpatis dominan dan parasimpatis low, lidahnya cenderung butuh MSG. Jadi semua sensor itu low. Rasanya kayak kurang gurih, kurang manis, kurang asin. Makanya kenapa begitu kamu mulai stres, junk food rasanya wow, enak banget. Artinya stres. Dan unik justru di makanan-makanan sehat, lidah mereka ngeluarin asap pahit yang nggak nyaman. Makanya jangan berharap orang diabetes disuruh makan sehat, orang gemuk yang lagi stres tinggi disuruh makan sehat, karena di mulut mereka rasanya pahit. Ubah mentalnya, delete stresnya, nanti mereka nyadar kalau makannya itu over MSG. Ya, dan body connection ini, nah di kelas akses bar ya, temukan kelas akses bar terdekat, karena kita akan belajar benar-benar terkoneksi dengan body, dan start with question, stop conclusion, start with question. Ya. Dan Siapa praktisi latihan meditasi? Loh, aku 14 tahun meditasi dari SD. Dan aku vegan, jadi dulu saya ikut Suma Qinghai, meditasi Kuan Yin Method, cahaya suara, aturannya ketat sekali, nggak boleh bunuh, nggak boleh langgar pantangan makanan. 14 tahun saya hidup vegan. Saya baru bisa capai titik meditasi sekitar tahun ke-10-an kira-kira. Baru ngerti yang namanya space tuh di tahun-tahun segitu. Habis itu belajar akses bars, disentuh kepala, langsung jatuh masuk ke space. Loh, kok bisa? 10 tahun aku cari kondisi meditasi. Ini kok bisa cuma dipegang, bisa turun dengan sendirinya. Tak pikir karena aku udah berlatih, jadi aku lebih gampang masuk. Tapi setelah ambil kelas dan pegang klien, hampir semua klien yang relax itu semuanya langsung masuk meditasi state. So, bagaimana bila ada modalitas yang bantu kamu untuk lebih cepat? Karena nggak semua tahan loh suruh duduk 10 tahun. Yes. Sekarang kita sadar sekali dengan waktu, masih ada 19 menit ke depan sesuai janji saya, gitu ya. Bagi yang mau bertanya silahkan menuliskan baik di chat di Zoom maupun chat di IG. Dan kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang berkontribusi untuk semua. Karena kita dengan waktu yang terbatas, sebetulnya dengan waktu yang sangat besar sekali, tetapi izinkan semua menerima. Jadi bukan berdasarkan main, pertanyaan saya ini, jawabannya ini. Karena ketika kita masih berbicara di wilayah main, kita tidak menerima yang sesuatu yang sebetulnya sudah ada jawabannya gitu. Ya, jadi silahkan yang
ini dengan chat ya. Saya mulai Kayaknya ada pertanyaan dari Intan, coba Tan. Intan Hana. Soalnya ketutupan handphone separuh layar. di mana? Di Zoom. IG atau di ini? Di Zoom. Di Zoom. Saya coba ini bagaimana dengan darah rendah. Tadi udah. Oke, ya. Ganti nasi bisa pakai shiratake atau beras Untuk jagung atau beras singkong lebih bagus. Untuk lansia mengalami masalah psikosomatis tapi nggak sadar. Saya perhatikan rata-rata karena biasa pegang power lalu udah nggak bisa apa-apa. Bagaimana mengatasi? Karena dari mereka kalau bicara ini udah dianggap menakutkan, gila, dan lain-lain judgement dari lingkungan. Aku sangat sarankan mereka receiving implant band di sesi bars lebih dari 1 jam. Nanti coba cek bodinya mau receive di berapa menit, tapi sepertinya 45 ke atas. Iya, dan seberapa banyak kamu memeluk lansia ini, yang kita sebut lansia ya, maksudnya seberapa banyak kita connect dengan bodinya. Dan ketika kebutuhan dia ini ya terkait dengan dianggap menakutkan dan sebagainya, itu sadarin kita belajar dari mana. Kalau kita bisa lepaskan tentang orang tua menyakutkan dan sebagainya gitu, akhirnya jarak antara kita sama orang tua aja, kita datang aja itu udah memunculkan energi yang kontribusi buat mereka. Gitu. Jadi clearing dulu. Semoga kalau sudah praktisi lebih enak. Dari dulu energi ini tercipta dari mana? Udah bilang dulu gitu. Dan apa sudut pandang Anda tentang orang tua lanjut usia? Dan ketika kita melihat, karena banyak sekali terkait dengan orang tua ini ada suatu kewajiban. Bagaimana jika merawat mereka itu adalah suatu kindness, bukan suatu kewajiban? Ya. Nah, ketika kita aware dengan apa yang energi yang kita bangun, nah ini kelas pers akan sangat mengembangkan kita. Energi apa yang kita bawa dan kita bisa men-shift, itu aja sudah sangat amat berkontribusi bagi orang. Oke, pengganti nasi yang mengenyangkan selain nasi apa, Dok, yang baik? Pernah tanya sama tubuhmu belum? Itu karena tubuh itu so messy, cocok-cocokan. Nah, saya ingin bertanya, ketika kalian sakit, di otak yang pertama yang muncul itu siapa? Kalau yang muncul itu dokter, delete dulu itunya. Ask your body first, what do you require? Dokter itu hanya teman diskusi. Jadi kemarin saya sedang ngobrol banyak sama tulang punggung saya, sehingga saya mengikuti Being You, membaca body whispering, dan kebetulan saya lagi happy banget mengeksplor movement, salsa, yoga, dan ternyata tubuh saya memang perlu transform untuk menuju ke sana. Nah, saya ketemu satu dokter osteo yang dia langsung bilang, Mbak, hasil yang ini, Mbak perlu operasi, Mbak perlu pasang pen, Mbak perlu seperti ini. Langsung saya pecat itu dokter. Dan kita punya kuasa untuk itu loh. Lalu kita bertanya, siapa lagi dokter yang berkontribusi? Makanya ketika ada suatu tindakan yang khusus ya dok ya, kita perlu bertanya untuk banyak dokter ya, untuk melihat point of view yang berbeda. Dan dia tanya, Mbak hobinya apa? Saya lagi explore yoga Pak. Dok, aku bilang gitu. Dan dokter itu bilang, oh bagus itu. Coba Mbak, perhatikan benar-benar di nafasnya, benar-benar ngomong sama tubuhnya, benar-benar rasain batas sakitnya seberapa, dan lihat untuk tubuh ini
mau melar atau mau diem atau mau cobain deh. Dia Betul. ngomong gitu. Explore. Saya kasih fisioterapi, saya kasih ini, dan dia kata obatnya kalau masih kuat jangan diminum. Karena tubuhnya itu bisa ngomong kok Mbak. Dokter STC ngomong, wah ini. Oke, saya masih ini. Gitu. Dan akhirnya saya mulai tanya mau apa gitu, yang mungkin sudah didiagnosa oleh realita ini skiatika gitu, jadi dari sini sama sini akan sangat ini. Dan di Being You itu, dan saya mendengar tentang chaos, saya mendengar tentang ini, aku bilang oke, body, kamu mau happy kan atas melepaskan semua gitu. Dan terkait juga perjalanan kita tentang abuse gitu. Di foundation juga akan banyak dikupas ya dok ya. Banyak. Fondasi kita tentang diri itu dalam kelas 3,5 hari akan total dirubah ya dok ya. Banyak bagi teman-teman praktisi bars, untuk kelas foundation, karena kita akan benar-benar semakin menyadari dan semakin banyak tools yang wow untuk membuat kita ini bisa mengempower diri kita. Gitu. Dan akhirnya yang ketika didiagnosa dan kita hanya melihat diagnosa itu sebagai oke, itu sekarang apa yang aku pilih untuk 1 tahun ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Saya masih pengen dance, saya masih pengen ini. Oke, berarti saya cari dance yang bisa tahu otot, yang tahu tulang, yang tahu ini, yang saya ajak diskusi. Karena ketika kita mau punya energi yang lebih untuk creation, energi untuk kita create, kita mulai akan dengan question, siapa yang akan berkontribusi. Betul. Makanan Bertanyalah, apa, maka akan terbuka possibility. Makanan apa yang kita mau. Karena kalau misalnya nanti Dokter David bilang, penggantinya jagung. Tapi kamu ternyata ada trauma jagung. Betul. Kecilnya dipaksain, jus jagung yang nggak enak banget. Enggak. Cek Misalnya, dulu. nggak misalnya seperti itu gitu kan dok. Nanti kok enggak ini ya gitu. Karena ada beberapa. Ya aku ketiga-tiganya nggak works. Badanku lebih works pengganti nasi itu sayur. Jadi tiap orang secara aturan makanan atau aturan nutrisi selalu ada makanan pengganti. Nggak bisa nasi, ada pilihan kentang, ada pilihan jagung, ada pilihan singkong, ada pilihan ketela, ada pilihan white yam, ada pilihan shiratake. Tapi bodimu maunya yang mana? Dan kita bisa tes, kamu bisa pakai kinesiologi tes atau tes yang lain. Atau mau pakai tes alat, misalnya IgG food sensitivity, atau mau pakai SKIO alergi tes. Dan karena kalau saya itu air kelapa, jadi dokter ini akan bilang, kamu bisa merubah tulang punggung kamu kalau perut kamu benar-benar conscious, perut kamu benar-benar sadar, semua otot hingga nervous system hingga fascia semua benar-benar perlu sadar. Nah, kurangi berat badan kamu. Nah, saya tanya, apa yang bisa tetap menghidupkan saya gitu, dengan tetap movement, dengan tetap ini, tapi saya mau create nervous system dan sebagainya, dan muncullah air kelapa. Ya. Dan saya bisa 3 hari makan. Kan sudah biasa. Dan 3 hari saya kan hanya meminum air kelapa. Tapi air kelapa itu mengganti nasi loh, gitu. Dan sebetulnya karena kita itu, kenapa kita membutuhkan itu, gitu? Karena kita itu terbiasa dengan tekanan. Ya. Kita nggak mengenal space gitu loh. Jadi kalau nggak tertekan, nggak makngek gitu ya, kalau orang Jawa bilang, itu kayaknya belum makan gitu. Dan seberapa banyak tubuh kita tuh ternyata membutuhkan space untuk bisa mencerna. Yes. Gitu ya. Di IG ada namanya tes DNA. Tes DNA tidak pernah memberikan jawaban makanan apa yang kamu alergi atau nggak cocok sama badanmu. Tes DNA hanya bisa memberitahu kamu bahwa
badanmu punya kecenderungan untuk tidak bisa cerna elemen ini. Tapi nggak pernah dikasih tahu bahannya apa. Untuk tahu bahannya tetap kamu mesti tes IgG Food Sensitivity Test. Oke, ini ada yang bertanya tentang tidur ya. Kalau malam bangun suka takut kambuh psikosomatisnya, tapi belum pernah kambuh lagi karena aku bilang dalam hati, no, you are not coming back. I'm healthy. But dok, what should I do untuk supaya tidurku belas sampai subuh aja? Ngeri juga tiap hari gitu. Nanti kita Ini belajar ya. tentang itu di Jogja ya Intan ya. Karena ada satu hal yang kamu harus pahami. Semua suara di kepalamu dan semua emosi dan perasaan yang muncul dalam kepalamu itu nggak pernah jadi punyamu. Jadi nanti kita Iya, di kelas akan belajar tentang itu dan kamu mesti latihan sehari-hari biar kamu nggak terus dapat serangan psikosomatis. ya karena aku bilang di dalam hati, no, you are not coming back. I'm healthy. Nah, ini sebetulnya, are you listening? Karena body ini suka di listening loh. Ya. Dan connection. Kita perlu terkoneksi. Kalau dia lagi ngobrol gitu, ngobrol ini pesannya kalau nggak ditangkap, dia akan ngobrol terus. Betul. Gitu. Ya. Jadi pada saat kamu kena serangan anxiety, tanya ke diri sendiri, apakah anxiety ini milikku? Sebelum aku klaim jadi milikku. Dan kemudian cek dengan logical thinking. Who, what, where, which, when. Anxiety-nya kenapa, kapan, sama siapa, kejadiannya di mana, dan apa yang bikin anxiety. Nggak terjawab, berarti bukan milikmu. Bilang aja, bukan punya aku, kembalikan ke pemiliknya sekarang. Dan normalnya tuh 2 detik udah hilang. Terus kamu bingung biasanya. Loh, kok nggak cemas? Cemasnya tadi kemana ya? Kok bisa? Jangan diambil balik ya. Dan kadang-kadang ya itu, biasa dengan cemas, nggak cemas, dipertanyakan. Nah, itu diundang lagi. Jadi, aware sekali terhadap pilihanmu. Misalnya saya nggak mau cemas, saya mau apa? Oh, saya mau hidup dengan tenang, seimbang, saya lebih jernih dalam berpikir. Fokusnya ke situ gitu. Apa yang kamu pilih? Apa yang kamu pilih? Aware sekali apa yang kamu pilih dan kenali energinya. Ya. Dan jadi lepaskan energi yang lama, berangkat ke energi yang baru dan makin kenali, pulih, latih dan bertumbuh kembang. Kita di Jogja tanggal 2 Juni akan ada kelas Access Bar dengan Dr. David. Dan di Bali ada di tanggal 4 Juni. Dan siapa yang dari Bali? Ayo, lekas daftar. Yang di Jawa Tengah, ayo, lekas cari tempatnya, cari pendaftaran dari sekarang. Dan kita bisa ingat teman, kerabat, mantan pacar juga boleh, gitu ya. Atau kalau putusnya berantakan, tidak usah diingat. Ya, karena kalau mantan pacar itu sudah di titik nol yang ini dia hanya sekadar mantan, emosinya itu sudah nggak ada gitu. Jadi ya kita senang aja untuk udah selesai, udah forgive, ayo maju terus. Ya, dan bagaimana kita mengempower mereka gitu. Jadi bisa ditelepon, kita di Bali ada kelas bar, ini kelas keren banget gitu. Ayo ikutan gitu di Bali, atau di Jogja ada kelas bar ini yang akan membuka kesadaran kita untuk lebih terkoneksi dengan body kita. Untuk mendengar pesan-pesan tubuh kita sehingga dia menciptakan psikosomatis ini. Untuk terkoneksi lebih dalam dengan semua power potensi yang kita nggak kenali, sehingga kita memilih sakit supaya kita diperhatikan. Dan asik ya dok ya, karena Jogja akan memberikan sebuah ruang di Jogja, ruang komunitasnya untuk swab, untuk bertemu praktisi lain, untuk grow itu cukup ramai juga. Dan
Kalau di Bali lebih banyak kita antar negara. Jadi teman-teman saya di Dan sini dari banyak Rusia, praktisi dari luar negeri yang liburan ya, yang dan liburan, yang jauh menetap, yang ini gitu. Jadi gara-gara perang. gara-gara perang, ya. Good. Jadi kita sangat cepat untuk change ini ya. Setiap negara itu punya energi yang kadang kita nggak kenalin dan kita jadikan satu dengan satu nama bule. Mm-mm. Dan ketika kita aware tentang globalisasi, kita membutuhkan energi-energi, mengenali energi-energi berbeda yang mungkin ada kemungkinan yang kita tolak karena kita nggak kenali, gitu kan sayang. Ya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Di YouTube ada pertanyaan nggak, Sis? Bentar aku cek, Dok. Oke, ini tentang air kelapa ya. Oke, search sendiri kalau gitu ya. Thank you. Coba air kelapa. Nah, yang menarik adalah perjalanan saya dari Bars 3 tahun yang lalu bertemu sampai sekarang. Ambil cek ya, Mbak Siska ya. Itu adalah saya adalah orang dengan GERD parah. Jadi terbiasa sekali dengan asam lambung dan sebagainya. Tapi ketika kita dengan Bars, pasti ada latar belakang pikiran, perasaan yang menciptakan itu berulang. Termasuk itu dari siapa? Keturunan, yang dikatakan keturunan. Nah, ketika kita semakin aware dengan tubuh kita, ketika kita semakin sering melakukan Bars, tubuh kita akan mengerti cara mengeluarkan gas itu sendiri. Ya. Dengan movement, dengan makanan yang berbeda, yang sangat jelas berbeda pasti dengan orang tua. Saya masih ingat sekali, jadi kalau kayak gitu sudah jangan laporan. Kalau laporan nanti diimplan lagi gitu. Dan kadang-kadang karena kita masih ini ya, masih ada My story. emotion ya. Ya, dan kadang itu distraktor implan ya. Pengimplan terbaik adalah orang terdekat kita. Akhirnya kita agak sulit untuk menciptakan yang berbeda. Jadi ketika misalnya apa, oke, sadari, kalau misalnya oke, kok masih ini ya, mungkin aku kembung karena aku nggak makan. Oke, movement apa yang kamu mau sih, sehingga kita bisa kentut-kentut dengan lega, atau kita bisa sendawa, kita bisa ini gitu. Karena seberapa banyak makanan natural masuk ke tubuh itu adalah cara kita connecting dengan earth. Ya. Dan ingat waktu tadi saya jelasin simpatis, parasimpatis tugasnya ngatur relax, digest, and sleep. Jadi kalau kamu kena GERD, udah jelas parasimpatismu parah. Parahnya hancur ya, jadi rusak parah di GERD. Efeknya sulit menciptakan enzim, sulit memproduksi HCl, dan sulit untuk ngatur klep. Jadi antara klep atas dan klep bawah itu sering terganggu. Kalau kenanya di klep atas, maka isi lambungmu akan cenderung keluar, munculnya gastrointestinal reflux. Kalau dia klep terganggunya di bawah, biasanya malah nutup terus karena dia under simpatis. Kendalanya cenderung muntah. Jadi kalau kamu udah makan 3 jam kemudian dan makanmu masih berbentuk yang sama pada saat dimuntahkan, HCl-mu terganggu, enzimatismu terganggu, udah jelas parasimpatismu rontok. Dan bagaimana jika semua itu ternyata kreasi dan pilihanmu sendiri? Ya, kamu yang pilih, kamu yang pertahanin. Kabar asiknya adalah kalau kita bisa memilih sesuatu yang membuat malapetaka, kita juga bisa membuat sesuatu itu membuat kita menjadi lebih besar atau greater. Betul. Ciptakan setiap hari dengan tools yang sangat simpel dengan akses bar. Cara bikinnya sama kok. Pikirin aja penyakit tiap hari atau pikirin aja sehat tiap hari. Your point of view create your own reality. Hari ini bayar hutang. Nanti pasti akan ada hutang muncul.
Kenapa kamu nggak berpikir, nah hari ini dapat duit, hari ini dapat duit, hari ini dapat duit? Energi yang sama, effort yang sama, potensi yang sama. Dan Kenapa kecenderungan untuk merusak dan menyakiti diri itu lebih tinggi dibandingkan untuk be happy? Dan bagaimana jika duit di mana-mana gampang banget nih, tinggal ngambilin. Oh, banyak banget, banyak banget. Saya tinggal ngambilin, di mana ya duit yang saya bisa tinggal ambil, di mana ya duit yang ini gitu. Dan seberapa kamu mengenali ya bahwa kamu adalah uang itu sendiri yang akan menarik semakin banyak uang. Ya. Dan seasik itu gitu ketika kita mempunyai space di kepala kita dengan akses bar. Buat teman-teman semua latihan, di yuk. sini, Mau nggak dikasih uang? Kita berlatih cara menggunakan kekuatan pikiran untuk kehidupan kita. Ya, kamu baca 1000 kali, hari ini aku dapat uang. Oke? Hari ini aku dapat uang, hari ini aku dapat uang, hari ini aku dapat uang. 1000 kali per hari, dan kemudian lihat, apakah ada yang ujuk-ujuk kasih hadiah, kasih traktiran, ajak kamu makan, kenalan baru, proyek-proyek baru, atau benar-benar literally ngasih uang. Karena uang itu bisa berbagai macam bentuk. Apapun yang ditambahkan ke kamu itu uang. Cuman buat yang mau aja ya. Yang nggak mau nggak usah. Pikirin bayar kartu kredit, bayar utang, bayar ini, bayar itu, bayar listrik. Biar besok tagihanmu nambah. Bukan income-mu yang nambah, tagihanmu yang nambah. ya, pastikan uangmu terinvestasi dengan baik dan investasikan di kelas akses bar, dan itu akan membuat more possibility, more space untuk kamu benar-benar bisa memilih. Ya, kita akan berlanjut dengan kelas selanjutnya. Habis ini ada kelas kan, Dok ya? Masih bisa yang mau ikut? Kita istirahat dulu. Aku masih dungdeng kepalanya habis di-clearing sama Gary Medin seharian. Jadi kita kelas full mulai dari hari Rabu nanti. Oke. Mbak Siska, silakan tentang kelas-kelas dokter selanjutnya bisa di info. Ya, yang bersedia untuk ikut kelas akses bars terdekat dengan Dr. David, Juni tanggal 2 di Yogyakarta, bisa kontak saya. Sama Kemudian kelasnya Intan di Bali tanggal berapa? 4 ya. Selain itu, kelas-kelas spesialitis yang perlu prasyarat ya, Dok ya? Yang entities and relationship. Yang Terdekat 30 kali besok. 30 masih bisa? 30. Bisa, masih bisa. 30 mulai besok. Setelah kelasnya, sebelum kelasnya entity dengan relationship. Money workbook mulai dari hari Kamis. Lanjutannya kita masuk ke chapter 7, hari ke-7, chapter 8, 9. Terus bulan depan ada foundations, tapi prasyaratnya bars. Ya, dan teman-teman dari Ruang Pulih juga bisa mendaftar ke saya untuk kelas-kelas Dr. David. Yes, silakan. Oke, terima kasih buat semua yang sudah bergabung, semua yang sudah memilih untuk sembuh, pulih, hidup berkemudahan, sukacita, dan kemuliaan. Terus memilih, dan kami tunggu di Jogja dan di Bali yang terdekat ya, Dokter. Oke, ada kata penutup yang dokter mau sampaikan? Your reality create your point of view creates your reality. Kalau sekarang hidupmu susah, kalau sekarang hidupmu banyak masalah, coba dicek. Yang tiap hari kamu pikirin itu bukan. Gimana kalau kita belajar pikir yang happy, dapat duit, dapat kerjaan yang bagus, semua yang indah-indah di depan. Nggak apa-apa kalau kamu dijudge bermimpi, pemimpi, tukang ngayal, it's okay. Tapi bagaimana bila semuanya dimulai dari berkhayal dulu? Dan bagaimana bila the same energy, the same power akan jadi terwujud karena kamu terus mikirin tentang itu dan selalu menciptakan itu di masa depan. Makanya buat kalian yang masih bingung atau masih ragu, yuk baca yang tadi.
Hari ini aku dapat uang, hari ini aku dapat uang, hari ini aku menerima uang, hari ini aku menerima uang. 1000 kali. Dan kalau uangnya muncul, sadari isi pikiranmu yang bikin sampah dan isi pikiranmu yang bikin limitasi mau berubah atau tidak. Karena the same effort, the same energy, the same potensi. Kenapa dipakai buat bunuh diri? Oke? Ya, kita akan tutup buat teman-teman di Zoom, teman-teman di IG juga, di YouTube yang mendengar. Kita akan tutup, boleh dibuka mic-nya, kita akan ngomong bersama-sama dan kita lakukan movement yang kita mau. All of life come to me with ease, joy, and glory. Silahkan yang di Zoom, silahkan dibuka. Yang masih ini, yang mau bergabung untuk Bisa kan? Oh iya bisa. Ini. All of life. Ya. Come to me with ease, joy, glory. And glory. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. All of life come to me with ease, joy, and glory. Bahasa Indonesianya, semua dalam kehidupan datang dengan mudah, sukacita dan mulia. Dengan kemudahan, ceria, dan berkelimpahan. Sama-sama. 1, 2, 3. Semua dalam kehidupan dengan kemudahan, yang ceria, dan berkelimpahan. Oke, Baca 1 terima juta kasih. kali hidupmu berubah total. Amin. Intan juga saksi hidup. Yes. Bye. Selamat malam. Bye. Thank you. Dadah. Lagi.